Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesemangatan. Dalam hal ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mata kuliah pendidikan luar sekolah yang berjudul beberapa aliran filsafat yang melandasi teori pendidikan luar sekolah, yang diampu oleh dosen kami Bapak Adi Rupiat MPDI, yang semoga beliau sehat selalu dan tetap diberikan kesemangatan. Oke, kawan-kawan semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Arif Hidayat sebagai moderator dan pemateri ketiga, Nanang Agus Mahrus sebagai pemateri 1, Rofiko sebagai pemateri 2, Ayu Mukminah sebagai pemateri keempat, dengan judul makalah kami yaitu beberapa aliran filsafat yang melandasi teori pendidikan luar sekolah. Mungkin itu saja, mari kita simak presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya silakan komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nanang Agus Mahrus dari Prodi Tarbiyah PAIA semester 7, bahwasannya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi dari pendidikan. Nah, definisi dari pendidikan sendiri ada 2 kategori, yakni dari segi bahasa dan juga yang kedua dari segi istilah. Yang pertama dari segi bahasa terlebih dahulu, bahwasanya definisi pendidikan adalah proses melatih dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pikiran, perilaku, dan lain-lain, terutama oleh seluruh sekolah formal. Itu menurut bahasa atau menurut logat. Kemudian yang kedua menurut istilah, yakni pendidikan adalah proses transfer nilai atau proses transfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua ke generasi muda. Misalnya, guru mengajarkan kepada siswa pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti di situ itu ada transfer ilmu dari guru kepada siswa, yang tadinya siswanya belum mengerti sehingga mengerti. Di situ ada transfer ilmu dari guru kepada peserta didiknya atau muridnya. Kemudian Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwasannya pendidikan itu berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak. Nah, kemudian sebenarnya banyak sekali definisi-definisi lain dari tokoh-tokoh yang lainnya tentang definisi dari pendidikan. Cuma saya ngambil satu dari definisi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dikemukakan atau diresmikan oleh UUD RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yakni yang tertera pada bab 1 pasal 1 yang berbunyikan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar apa? Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, intinya sih yang namanya pendidikan itu ya proses transfer ilmu, ya.
proses transfer ilmu. Nah, seperti tadi contohnya guru kepada peserta didik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah merupakan suatu kegiatan yang sudah terencana, memiliki sarana, isi, tujuan, kegiatan, proses, fasilitas, alat-alat, dan juga sumber pendukung lainnya. Unsur-unsur pendidikan luar sekolah menurut patokan 10 pendidikan masyarakat meliputi kelompok belajar, warga belajar, sumber sarana warga, ragi, pamong, dana, dan juga hasil belajar. Pendidikan luar sekolah merupakan suatu kesempatan di mana seorang memiliki komunikasi yang terarah dan juga teratur di luar waktu sekolah, dan juga seorang itu dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan juga nilai-nilainya, sehingga seorang tersebut bisa mendapatkan ilmu dan informasi sesuai dengan usia dan juga kebutuhan kehidupannya. Selanjutnya yaitu pendidikan luar sekolah menurut para ahli. Yang pertama, menurut PH mengutarakan bahwa pendidikan luar sekolah merupakan kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan juga dilakukan di luar sekolah atau non formal. Dilakukan secara mandiri dan juga sengaja dilakukan kepada sasaran didik guna untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah menurut Kindertheater bahwasanya pendidikan luar sekolah adalah metode penerapan kebutuhan atau minat pemuda yang putus sekolah di negara-negara berkembang. Yang ketiga yaitu menurut Komunikasi Pembaharuan Nasional Pendidikan dalam Joseph, ada setiap kesempatan yang ditandai dengan adanya komunikasi yang teratur dan terarah. Pendidikan luar sekolah mempunyai peranan untuk membantu masyarakat dan juga sekolah dalam upaya pemecahan masalah tentang pendidikan. Pendidikan luar sekolah memberikan kesempatan belajar dengan mata pelajaran yang sama, membantu dan memotivasi mereka untuk meningkatkan keterampilan, sikap, pola tingkah laku, dan juga produktivitas dan juga standar hidup yang lebih tinggi. Pendidikan luar sekolah dapat menggantikan fungsi sekolah di daerah yang belum terjangkau pendidikan sekolah. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat yang melandasi teori pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan dasar tempat berpijak, mengkaji, dan menelaah kegiatan pendidikan luar sekolah. Kata filosofis berarti cenderung ke arah filsafat. Kemudian filsafat sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode berpikir atau cara memandang suatu secara komprehensif. Sebagai suatu metode, filsafat pendidikan luar sekolah merupakan cara berpikir, menganalisis, dan mengotak-atik pendidikan luar sekolah secara mendalam, sehingga kehadiran pendidikan luar sekolah pada dunia pendidikan khususnya dan kehidupan manusia pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sejarah perkembangan filsafat telah lahir sejumlah aliran filsafat. Dengan adanya aliran-aliran filsafat, maka konsepsi mengenai filsafat pendidikan telah dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat tersebut. Dengan memperhatikan objek filsafat dapat
Dengan memperhatikan objek filsafat dan masalah pokok pendidikan, selanjutnya akan dibahas aliran filsafat, idealisme, dan realisme dalam melandasi perkembangan teori pendidikan. Yang pertama, aliran filsafat idealisme. Aliran filsafat idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Konsep filsafat menurut aliran filsafat idealisme adalah yang pertama, metafisika idealisme. Secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohania. Sedangkan secara kritis, yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohania. Tetapi kenyataan rohania yang lebih dapat berperan. Yang kedua, humanologi idealisme. Jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Yang ketiga, epistemologi idealisme. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang mempunyai akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. Yang keempat, aksiologi idealisme. Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Dalam hubungannya dengan pendidikan, idealisme memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan filsafat pendidikan. Kaum idealis percaya bahwa anak merupakan bagian dari alam spiritual yang memiliki pembawaan spiritual sesuai potensialitasnya masing-masing. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan hubungan antara anak dengan bagian alam spiritual. Pendidikan menekankan kesesuaian batin antara anak dan alam semesta. Pendidikan merupakan pertumbuhan ke arah tujuan pribadi manusia yang ideal. Pendidikan yang idealisme mewujudkan sedapat mungkin watak yang terbaik. Pendidikan harus memandang anak sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Yang kedua adalah aliran filsafat realisme. Aliran filsafat realisme ini berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Konsep filsafat menurut aliran realisme adalah yang pertama, metafisika realisme. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik. Materialisme. Kenyataan material dan imaterial, dualisme, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan, pluralisme. Yang kedua adalah humanologi realisme. Hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Yang ketiga, epistemologi realisme. Kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Yang keempat, aksiologi realisme. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah,
diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan harus universal, seragam, dimulai sejak pendidikan yang paling rendah dan merupakan suatu kewajiban. Pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama, pembawaan dan sifat manusia sama pada semua orang. Oleh karena itu, metode, isi, dan proses pendidikan harus seragam. Namun manusia tetap berbeda dalam derajatnya, di mana ia dapat mencapainya. Oleh karena itu, pada tingkatan pendidikan yang paling tinggi tidak boleh hanya ada satu jenis pendidikan, melainkan harus beraneka ragam jenis pendidikan. Inisiatif dalam pendidikan terletak pada pendidikan, bukan pada peserta didik. Materi atau bahan pelajaran yang baik adalah bahan pelajaran yang memberi kepuasan pada minat dan kebutuhan pada peserta didik. Namun yang paling penting bagi pendidik adalah bagaimana memilih bahan pelajaran yang benar, bukan memberikan kepuasan terhadap minat dan kebutuhan pada peserta didik. Memberi kepuasan terhadap minat dan kebutuhan siswa hanyalah merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan atau merupakan strategi mengajar yang bermanfaat. Yang mungkin itu saja tentang aliran-aliran filsafat yang melandasinya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Saya Ayu akan melanjutkan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 teori yang mendukung pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu teori perennialisme, yang kedua progresivisme, yang ketiga esensialisme, dan yang keempat rekonstruksionisme. Nah, yang pertama itu teori perennialisme. Teori ini berpedoman kepada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat abadi. Nah, teori ini juga menekankan kepada kemutlakan, kelanggengan, dan pikiran hendaknya diutamakan dari perubahan. Nah, menurut teori ini, tujuan pendidikan luar sekolah yang tidak mudah berubah dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus merupakan tuntutan mutlak bagi upaya pendidikan. Nah, yang kedua itu adalah teori progresivisme. Teori progresivisme itu adalah teori yang kurang menekankan pada pentingnya proses pendidikan melalui kegiatan belajar individual, melainkan melalui kerjasama atau kelompok. Nah, menurut teori ini, pendidikan luar sekolah merupakan sumber daya manusia yang terjadi dalam satu kesatuan lingkungan dan merupakan pembaharuan yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga itu adalah teori esensialisme. Teori ini berpedoman pada nilai-nilai yang sudah ada pada awal peradaban manusia itu ada. Jadi teori ini tuh menitik beratkan pada upaya pengkajian kurikulum yang dilakukan secara berlanjut. Kewibawaan pendidikan memegang peranan penting saat proses pembelajaran itu. Oleh karena itu, peranan pendidik dan kurikulum adalah dua hal yang dominan yang dalam proses pembelajaran dan juga termasuk sarana pembelajaran bagi peserta didik. Peranan pendidik ialah untuk membantu peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan dirinya dalam kehidupan nyata. Nah, yang keempat itu adalah teori rekonstruksionisme. Teori ini berpandangan bahwa di bidang pendidikan
tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua masyarakat atau semua bangsa. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa pendidikan luar sekolah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan lahirnya masyarakat baru berupa tanggung jawab sosial. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang 4 teori yang mendukung tentang pendidikan luar sekolah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk semua pemateri atas penyampaiannya. Semoga dapat kita pahami. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa berdasarkan kajian yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, diperoleh temuan sebagai berikut. Pertama, aliran filsafat idealisme dalam pendidikan menekankan pada upaya pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimilikinya. Yang kedua, pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kemudian teori-teori kependidikan yang telah dibahas berkaitan dengan 2 hal pokok. Pertama, merujuk pada hipotesa yang diverifikasi oleh observasi. Dan kedua, mengandung arti sebagai cara berpikir sistematis dan konsisten. 4 teori yang telah dibahas diantaranya: 1. Perennialisme. Teori ini menekankan pada kemutlakan, kelanggengan, dan pikiran hendaknya lebih diutamakan daripada perubahan. Kemudian progresivisme. Teori ini lebih mengutamakan kegiatan belajar yang dilakukan melalui kerjasama dan partisipasi dalam kelompok, serta melalui penyesuaian yang dilakukan peserta didik terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, esensialisme. Teori ini menitik beratkan terhadap pentingnya upaya pengkajian kurikulum yang dilakukan secara berlanjut. Kemudian yang keempat, teori ini menjelaskan bahwa pendidikan luar sekolah memiliki tanggung jawab sosial dalam mewujudkan lahirnya masyarakat baru. Ya, sekian saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.